Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Alvares Landariadi dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 230512148. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan proyek akhir kami yang kami lakukan setelah kami mengikuti rangkaian bootcamp Learning Learning Path, Website Development, dan UI UX. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit memperlihatkan research organizer dan prototyping website yang sudah tim kami lakukan. Nama website kami adalah HiArt, yang big idea utamanya adalah mengenai art atau seni. Untuk riset objektifnya yang kami buat adalah menjelajahi bagaimana seorang seniman dan penikmat seni mencari inspirasi, mengapresiasi karya, dan mengikuti perkembangan pameran seni, serta mengidentifikasikan hambatan yang mereka hadapi dalam menemukan referensi, mempromosikan karya, atau memperoleh informasi mengenai event pameran terutama di sektor seni lokal. Penelitian ini kami lakukan bertujuan menemukan peluang untuk memperkuat ekosistem seni, khususnya seni lukis dan digital dua dimensi, agar interaksi dan akses informasi menjadi lebih mudah, mendukung kreativitas, serta membantu para seniman dalam membranding karyanya. Lalu adapun di sini kami sudah menyusun beberapa research question yang sudah kami bagi menjadi tiga kategori, yaitu mengenai pengenalan dan kebiasaan, identifikasi permasalahan, dan eksplorasi kebutuhan serta solusi. Lalu di sini kami juga sudah membuat sintesis yang sudah kami kerjakan. Kami juga sudah menentukan target user serta stakeholder untuk website kami. Lalu dari permasalahan yang sudah kami dapatkan, kami menentukan tiga solution concept area yang kami rangkum menjadi satu final solution concept. Di mana semua itu kami buat lalu menjadi satu web statement, di mana HiArt hadir sebagai jembatan digital yang menghubungkan imajinasi tanpa batas para seniman dengan apresiasi tulus dari para penikmat seni. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Pada konteks dan realita, seni rupa lokal memiliki potensi ekonomi kreatif yang luar biasa besar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan digital. Saat ini, ekosistem seni kita terfragmentasi, di mana ekosistemnya itu terpecah. Seniman harus berjuang sendirian di platform media sosial yang algoritmanya terkadang tidak didesain khusus untuk apresiasi seni, melainkan hanya untuk viralitas semata. Lalu, dari konteks realita ini, menciptakan beberapa hambatan, yaitu mulai dari kesulitan penikmat seni terutama menemukan referensi lokal serta menemukan karya-karya seni yang ingin mereka nikmati. Lalu ada juga kendala dari sisi seniman, di mana dalam mempromosikan karya mereka, seniman agak sedikit struggle atau menemukan kesulitan di mana dalam nge-branding serta mempromosikan karya mereka agar terlihat profesional. Hingga sulitnya memperoleh informasi mengenai event dan pameran mengenai terutama seni lokal yang akurat dan terpusat. Nah, tanpa adanya solusi yang tepat, dampaknya sangat signifikan. Seniman lokal sulit berkembang secara finansial maupun secara karir, serta apresiasi masyarakat terutama para penikmat seni terhadap seni lokal akan stagnan karena alasan akses yang sulit dan tidak terintegrasi. Maka dari itu, kita membutuhkan jembatan digital yang aman, terpercaya, dan terintegrasi. Dari urgensi yang telah dijelaskan teman saya tadi, kami mendapatkan final solusi. Yang pertama yaitu memperkuat ekosistem dengan menciptakan interaksi yang lebih mudah antara seniman dan penikmat seni. Lalu yang kedua mendukung kreativitas dengan memberikan akses informasi yang lancar, memacu produktivitas seniman. Lalu yang ketiga, branding seniman. Membantu seniman membangun cita profesional dengan fitur artis spotlight dan portofolio terkurasi. Lalu visi kami yaitu menghubungkan imajinasi dengan apresiasi antara seniman dan penikmat seni. Bersama HART, kami menciptakan ruang temu yang aman untuk bertransaksi, berkolaborasi, dan bertumbuh demi memajukan dan uniti kesenian lukis lokal agar terus hidup. Nah, user persona dari saat ini yang bernama Bae Joyun. Bae Joyun memiliki usia 34. Dia merupakan
Dia berpendidikan sarjana arsitektur. Status dia single dan dia sekarang bekerja di profesional arsitek. Dia berlokasi di Korea Selatan dan memiliki tingkat literasi tentang teknologi yang tinggi. Bae Jo-hyun berkata, dia ingin menemukan karya seni yang benar-benar menyentuh hatinya dan merasa yakin bahwa apa yang dia beli itu asli, transparan, dan bermakna. Bae Jo-hyun memiliki kepribadian penjelajah, pemikir, dan estetis. Bae Jo-hyun tinggal di Seoul dan bekerja sebagai arsitek dengan kepekaan yang tinggi terhadap detail visual dan keahlian artistik. Latar belakang desainnya membentuk selera seninya dalam seni kontemporer dan digital. Ia telah mengoleksi karya seni bersama selama 4 tahun dan lebih menyukai platform yang menawarkan informasi yang jelas, transparan, dan pengalaman pembelian yang terpercaya. Bae Jo-hyun memiliki frustasi terhadap platform-platform seni. Yang pertama yaitu kesulitan memverifikasi keaslian dan asal-usul karya seni secara daring. Lalu yang kedua, informasi yang tidak lengkap seperti media, dimensi, biografi, artis, dan lain-lain. Dan yang ketiga, harga yang tidak transparan mengharuskan kontak langsung yang memakan waktu. Kebutuhan inti dari Bae Jo-hyun untuk platform digital, yang pertama yaitu menghapus latar belakang artis dan detail karya seni. Lalu yang kedua, ada fitur karya seni favorit. Dan yang ketiga, sistem pembayaran yang aman. Bae Jo-hyun telah menggunakan beberapa brand platform seni digital seperti ResArt, Artnet, Pinterest, dan Instagram. Bae Jo-hyun menggunakan payment digital seperti cash dan digital payment. Platform Bae Jo-hyun yang sering digunakan dalam mengakses platform seni digital antara lain yaitu website dan mobile. Target pengguna yang pertama itu seniman lukis dan seniman digital 2000 membutuhkan referensi dan inspirasi. Mahasiswa atau pekerja kreatif yang sering mencari konten visual untuk atau tugas. Penggemar seni yang aktif mengikuti aktivitas seni dan perkembangan visual desain. Masyarakat umum yang memiliki ketertarikan pada seni, kreativitas, dan budaya. Fitur art antara lain yang pertama yaitu Artist Spotlight untuk membranding para seniman dan lalu portofolio terkurasi hasil karya seniman yang terintegrasi, Art Radar, museum digital guna user penikmat karya seni, dan event pameran seni terdekat dan memudah pembelian tiket. Tentang Lofi dan untuk Lofi di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai low-fi dan juga high-fi dari website art. Nah, sekaligus saya juga akan menunjukkan secara langsung bagaimana website art nantinya akan berjalan begitu. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan lo-fi-nya terlebih dahulu. Nah, untuk lo-fi sendiri, lo-fi ini itu berfungsi sebagai kerangka dasar dari sebuah desain. Nah, fokus utamanya di sini untuk memastikan bahwa struktur navigasi yang ada itu sudah jelas. Nah, informasinya mudah ditemukan dan juga alur interaksi logis sebelum masuk ke tahap desain visual yang final gitu. Di sini ada gambaran awalnya dari website for sale, dari page yang for sale begini. Ini untuk event. Ini untuk galeri, ini untuk artis, ini untuk home-nya. Ini ada about us, ini ada favorites, the help center, term of service, dan juga privacy policy gitu. Nah, dari Love ini itu kami memastikan bahwasannya itu alurnya tuh udah masuk akal. Nah, kebutuhan utama pengguna itu nantinya sudah terpenuhi dan juga seluruh bagian platform yang akan dibuat nanti memiliki fungsi yang jelas. Jadi gak ada yang
tidak berfungsi nanti. Dan juga di sini kelebihannya kita menggunakan Lo-Fi, nah itu nanti kita bisa lihat nih secara jelas untuk di HiFi-nya, memudahkan kita. Jadi kita bisa, oh ini untuk ini, begitu. Selanjutnya kita akan ke Highway yang final sebagai representasi dari visual final dari desain kita untuk website VR. Nah, yang di sini yang pertama kita meletakkan semua komponen di di bagian yang komponen ini semuanya itu kita letakkan di sini begitu. Ini untuk bagian registernya, ini untuk home, ini ada for sale, ada event, ada galeri, ada event, ada artis, ada page yang buat us, ada privacy policy, term of service, help center, setting page, dan ada favorites. Begitu. Langsung saja. Oh, sebelumnya di HiFi ini kita menerapkan style guideline, ada warna, ada typography, ada spacing juga. Nah, tujuannya itu agar apa? Agar tampilan itu lebih menarik, modern, dan juga memberikan pengalaman yang konsisten pada user gitu. Semua page di sini itu untuk dibuat untuk memudahkan untuk user gitu. Langsung saja kita Langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana alur dari user kita ketika akan mengakses website VR ini. Ini yang pertama ada dari daftar, dari halaman register dulu. Kita masukkan email, password, dan juga konfirmasi kata sandi. Lalu kita daftar. Di sini ada halaman login, kita masukkan email, kata sandi, lalu kita login. Nah, langsung saja diarahkan ke halaman home gitu. Halaman home ada hero-nya, begini hero session-nya ada. Di sini ada beberapa dari favorit-favorit dari website kita gitu, di art gitu. Ini ada halaman untuk langsung membawa diarahkan yang mengarahkan kita ke halaman dari Artbox. Gitu. Kita coba langsung diarahkan ke halaman Artbox yang ada. Kita balik ke home. Ini ada upcoming event-event yang bakal datang gitu. Contohnya ada tiga ini kita tampilkan tiga saja yang terdekat. Ini ada beberapa artis yang diarahkan ke halaman artis. Ini ada cara ibaratnya ada quick links. Nah, langsung cepat gitu. Misalnya kita mau ke galeri ini langsung ke sini aja. Ada artis, ada about us, dan terakhir ada events. Di sini juga ada privacy, jadi kita di sini bakal di sini jelasin juga kalau misalnya data-data kita tuh nantinya terlindungi gitu ketika menggunakan website ini. Ini ada term of service, ada help centernya juga. Selanjutnya di page yang galeri. Nah, di galeri ini tampilkan semua nih kumpulan karya-karya dari artis-artis terkenal dan juga yang baru gitu. Yang akan diperjualbelikan di sini. Misal kita milih di sini, ini ada beberapa kan. Ini ada berfungsi semua. Ada beberapa style yang bisa kita pilih. Misal kita mau pilih yang realistik, ini tembakan yang realistik. Ya abstrak, surrealis, geometri juga ilustratif. Misal kita nih mau yang surrealis saja. Ini tampilin yang style yang surrealis itu apa aja, begitu di sini. Selanjutnya kita ke Tadi kan garis, selanjutnya kita ke halaman for sale. Nah, di for sale ini ditampilkan semua karya-karya yang bakalan dijual gitu. Kita juga bisa milih nih, kita mau filter apa aja. Dari mulai ada style, ada 5, ada price kita mau milih yang di range harga berapa sesuai yang kita mau. Ada hedge-nya juga, ada yang white juga gitu. Nah, di sini aja kita juga bisa
Survei nih, kita yang mau bisa milih yang termurah jadi termahal atau yang termahal sampai termurah gitu. Hmm. Nah, coba kita pencet salah satu. Nah, saat dipencet dijelasin juga detailnya dari karya tersebut. Misalnya Mona Lisa harganya berapa gitu-gitu. Nah, kalau misal kita mau make an offer, diarahkan langsung ke WhatsApp gitu. Jadi untuk sistem pembayaran di website kita nantinya akan langsung diarahkan ke WhatsApp. Jadi untuk pembayaran juga untuk jelas aman. Ini dijelasin juga dari background dari karya tersebut tuh apa. Terus ini dari biografi sedikit mengenai pen- ka- artisnya gitu. Ini ada karya-karya yang mungkin tertarik gitu. Kita balik ke foldernya. Misalnya nih kita termahal ke termurah misalnya atau yang mahal ke termurah gitu. Selanjutnya kita ke halaman artis. Di artis ini ada beberapa artis yang ada. Misalnya sebagai contoh kita mencet yang ini. Nah, Matsumi Kanimitsu kita follow juga follow ya. Nah, langsung berubah ke following begitu. Ini dijelaskan ini bukan karyanya, ini dijelaskan untuk dari background dari artis tersebut dan juga sepak terjang dari mereka begitu. Ini adalah kumpulan dari beberapa karya mereka yang ada. Nah, bisa kita pencet. Hmm. Selanjutnya kita ke balik ke artis lagi. Jadi so far ada begini kita bisa juga nyari di sini gitu nama-nama artis. Misal kita mau nyari Leonardo da Vinci atau siapa, semuanya ada. Lanjut ke About Us. Nah, di About Us kita juga di sini lebih dijelaskan mengenai di balik dari website art ini berdiri itu apa gitu. Ini art di mata mereka ada pertama ada yang misi visi dari art itu apa, terus ada story di balik art itu bagaimana, terus ada yang terakhir itu ada what we do. Jadi ya kita lakuin di website art itu ngapain aja begitu. Jadi sebagai pembeli, sebagai pengguna lah ibaratnya. Jadi kita merasa gak ada nilai informasi begitu. Jadi secara jelas semuanya kita paparkan di website art ini. Ini adalah ada eventnya ini, event-event yang ada, yang bakalan ada semuanya tampil di sini. Bisa kita ambil contoh yang ini. Nah di sini jelasin event-eventnya tuh harganya berapa, lokasinya di mana, tanggalnya berapa, gitu ada foto-fotonya juga. Nah, ini untuk fitur-fitur dari favorites. Nah, fitur favorites ini kita juga bisa filter nih mau berapa, high-nya berapa gitu-gitu. Jadi ini yang kita suka-suka. Jadi misal kalau misal kita favorit tinggal kita suka ini. Jadi nggak perlu nyengir lagi nih di mana apa ya namanya. Jadi kita bisa langsung lihat di fitur favorites begitu. Terakhir ini ada akunnya ini jelasin juga nomor-nomornya gimana. Ini soal dilihat, kalau misalnya dilihat akun juga bisa begitu. Ada edit profile juga gitu. Langsung kita login aja. Nah, ketika login langsung dialihkan ke halaman login lagi gitu. Baik, sekian dari saya. Ini merupakan semua gambaran dari website di Art ini nantinya dari bye-nya begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Birzamus Remansyah dengan NIM 155 dan dua teman saya. Nama saya Arif Fazil Zauhak dengan NIM 362. Nama saya Sylvia Nurindasari dengan NIM 234. Oke, Oke. di sini kami bertiga ini dari role hacker. Di sini kami akan langsung mendemokan website yang dibuat oleh kelompok atau grup kami.
Untuk login dan registrasi silakan Mas Ari. Oke, baik. Di sini sebelum login kita daftar dulu. Di sini ada menu pendaftaran, yang dimana kita bisa memasukkan email terlebih dahulu. Kita pakai email tes@gmail.com. Lalu di sini kata sandi harus 6 huruf ya. Jadi T1, 2, 3. T1, 2, 3. Jadi seperti ini. Jadi 6 huruf baru bisa daftar. Setelah daftar, di sini kita akan mengisi, lalu bisa login. Di sini juga bisa login dengan Google, tapi saya di sini akan mendemokan dengan pendaftaran saya. Oke, di home ini, di sini ada arrow-nya, lalu di sini ada a few of our favorites, di mana di sini ada terdiri dari 3 gambar yang nanti akan menuju ke sini lagi. Di sini ada upcoming event yang dimana nanti setiap ada acara event-event, admin akan memberitahu, nanti akan muncul di coming event aja. Di sini ada feature artis yang dimana di sini orang-orang yang membuat lukisan atau art bisa menampilkan dan mereka akan terpampang di lukisannya. Oke, di sini dan di sini juga ada menu user yang dimana di sini bisa ada logout, di sini ada nama, ada Gmail. Di sini ada setting yang dimana di sini ada edit profil. Di sini bisa edit profil. Contoh kita mengedit profil ini. Lalu dengan nama ada tanggal, di sini ada nomor HP, di sini ada alamat kita, Jakarta. Oke, di sini ada gender juga. Lalu di sini kita bisa mengisi bio kita. Lalu setelah selesai semua kita bisa save change. Di menu account ini tidak hanya cuma edit profil juga ya, di sini bisa upload gambar, di mana kita akan menjadi artisnya di sini. Yang bakal muncul jadi sebagai picture artis ya, yang tadi di menu home. Judul karyanya ini bisa di deskripsinya. Lalu di sini ada style, realistic, surrealist, abstrak, geometrik, illustratif, dan others. Di sini kita pilih others ya. Lalu di sini kita bisa memilih karya kita yang mau kita upload. Nah, setelah upload akan muncul di sini karyaku di galeri, dan ini ada daftarnya. Ada view sih judul homepage, di sisinya homepage juga, style, others, dibuat tanggalnya, dan di sini bisa edit dan hapus juga. Lalu di sini ada judul karya lagi, yang dimana itu untuk kita jual ya. Mana kita yang homepage tadi aja. Coba menjual di website ini.
sini saya menaruh harga 2,5 juta. Di sini kategorinya illustration dan ini lebar dan tingginya dari di karya itu. Di sini kita bisa upload. Setelah diupload juga akan daftar juga di karyaku di Forsell. Ada penjelasan-penjelasannya juga. Saya juga bisa edit dan hapusnya juga ya. Bisa edit harga. Kalau mau edit gambar harus dihapus dulu. Jadi paling di sini cuma bisa ganti judul, harga, dan ukuran, dan style, dan kategorinya. Bisa banyak yang kita upload di sini, tapi saya hanya menemukan satu saja. Lalu berikutnya ini yang tadi saya demokan, nanti bakal muncul di See All the Artists. Nah, sebelum See All the Artists, saya bakal lanjut ke page berikutnya, galeri. Silakan. Oke, sekarang ada di page galeri. Di page galeri ini ada hero section itu dan tulisan di Discovery Our Artworks yang bawah, lanjut ke bawah. Di sini juga ada beberapa animasi dari artis-artis yang dimana karya-karya yang udah diupload oleh artis sendiri itu. Nah, itu langsung masuk ke galeri ini. Ke bawah, scroll bawah lagi section. Nah, di sini penuh seluruh karya yang diupload oleh artis itu akan ditampilkan di sini. Nah, di sini juga ada fitur filter itu. Coba bebas mau filter realistik itu boleh. Nah, di edit tadi kan ada kayak tipenya itu apa. Nah, di sini muncul langsung kayak realistisnya atau abstrak atau apa. Oke, mungkin bisa dicoba-coba tuh satu-satu. Nah, jadi hal type ini bakal munculin semuanya. Oke, next ke itu bisa dipencet juga ke karyanya. Nah, ini langsung memberikan deskripsinya juga bisa diinstal juga untuk karyanya atau gambarnya itu juga. Oke, next. Kita next ke page selanjutnya aja, ke page for sale. Nah, di sini kan dari yang setting tadi itu ada upload for sale. Nah, jika artis itu ingin menjual karyanya, itu bakal langsung masuk ke for sale ini. Nah, dari for sale ini juga itu ada filter style, price, sama tinggi lebarnya juga. Nah, itu bisa berpengaruh juga dari kita pinginnya itu style apa, realistis, coba realistis terus. Nah, yang muncul akan realistis saja. Abstrak, kalau al itu berarti semuanya ditampilkan. Nah, ya. Nah, di sini juga jika ingin berminat buat beli, itu langsung pencet aja untuk itemnya atau karyanya salah satu. Nah, saat dipencet, kita langsung ke page for sale detail. Nah, di sini bakal memunculkan semua detail karya itu tadi, kayak siapa yang membuat, terus judul karya itu apa, tipenya apa, stylenya apa, size-nya berapa, terus shipping-nya itu di mana. Terus coba ke bawah lagi. Nah, di page ini itu ada juga kayak deskripsi, itu tadi deskripsi dari karya ini. Terus bawahnya itu karya-karya yang lain jika ingin dibeli.
Nah, jika emang berminat untuk beli karya tersebut, itu bisa langsung atas, scroll ke atas. Nah, itu langsung make on offer. Nah, itu saat dipencet itu langsung diarahkan ke nomor WhatsApp dari pengupload karya itu tadi, artisnya. Oke, kembali ke page tadi. Nah, mungkin untuk page for sale ini udah selesai. Selanjutnya ke artis. Nah, di artis ini itu dia itu anggapannya itu kayak apa ya? Kayak akun yang upload karya itu tadi. Jadi otomatis langsung ke artis. Seperti contoh yang Mas Arik tadi demokan, itu ada, nah, Orions itu ya. Nah, jadi setiap akun atau user itu upload karya atau for sale karya itu langsung jadi artis dia. Oke, itu juga bisa di-follow. Nah, itu juga ada kategorinya juga. Oke, mungkin page ini udah selesai, lanjut ke page lainnya. Page About Us. Nah, baik, selanjutnya yaitu page About Us. Di sini kita bisa melihat macam-macam karya yang telah diupload oleh artis sendiri ya. Bisa digeser ke bawah. Dari About Us tentang pembuatan web ini sendiri. Bisa diklik salah satu gambar di atas. Nah, ini menampilkan misi, visi, dan fiturnya seperti apa. Jadi para artis bisa melihat visi dan misi dari yang membuat web ini sendiri. Balik kembali. Nah, selanjutnya di sini ada page event. Bisa digeser. Itu gambarnya bisa diklik. Di sini para user bisa melihat apabila ada event-event yang mungkin diminati, langsung bisa diklik, kemudian akan muncul event detailnya seperti apa. Tentang harga tiketnya, kemudian tempatnya di mana, tanggal dan waktunya juga di sini bisa sudah ditampilkan. Terus juga ada gambar-gambar event itu seperti apa, gambarannya ada di sini. Kemudian deskripsi eventnya juga detail di sini dijelaskan. Kemudian jika user berminat untuk membeli, bisa untuk view tiket. Nah, sini akan tampil buy tiketnya seperti apa. Kemudian user bisa mengisi nama, email address, dan memilih tiket tipenya seperti apa, reguler, VIP, atau VVIP. Kemudian pembayarannya di sini memakai QRIS, bisa diklik buy. Nah, ini payment detailnya seperti ini. Kemudian QRIS-nya bisa di-download untuk pembayarannya. Setelah user membayar tiketnya, bisa konfirmasi melalui WA. Nah, cukup. Sudah. Apa lagi? Tidak ada penutup kah? Udah. Ya udah. Mungkin dari website kita semua per page-nya itu udah kita jelaskan secara detail. Mungkin bisa logout untuk melihat fitur logoutnya berfungsi. Nah, mungkin sampai cukup segini aja dari role hacker yang kita demokan websitenya secara langsung. Terima kasih atas waktunya. Ya. Itu saja presentasi kami mengenai
website kami yaitu HeArt. HeArt hadir sebagai solusi inovatif untuk menghubungkan penikmat seni modern dengan potensi seniman lokal yang tersembunyi melalui pendekatan teknologi cerdas, pengalaman pengguna yang intuitif, dan pemberdayaan komunitas seni. Inti dari semua ini adalah semangat kolaboratif untuk menjadikan ekosistem seni sebagai jembatan pertumbuhan budaya dan ekonomi kreatif lokal yang berkelanjutan. Melalui inisiatif HeArt ini, kami berharap dapat menjadi solusi bagi ekosistem seni digital yang bermanfaat dalam berbagai aspek, mulai dari keamanan transaksi hingga akses informasi pameran, namun tetap mengedepankan kelestarian budaya lokal di Indonesia.